jelaskan beberapa soal dari mata kuliah teori sistem dalam pendidikan. Soal yang pertama yaitu jelaskan satu teori termasuk konsep dan implementasi teori tersebut dalam sebuah pendidikan, yaitu teori konstruktivisme dalam pendidikan. Teori konstruktivisme berakar pada pandangan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui berinteraksi aktif dengan lingkungan dan pengalaman mereka. Tokoh utama dalam teori ini adalah G.N. Piaget, dan Piaget menekankan bahwa belajar adalah proses internal di mana mahasiswa membangun pemahaman berdasarkan pengalaman. Prinsip utama yaitu belajar sebagai proses aktif, pengalaman dan konteks, peran guru sebagai fasilitator. Yang keempat, belajar kolaboratif. Yang kelima, zona perkembangan prokasma. Implementasi dalam pendidikan ini yaitu pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, diskusi kelompok. Yang ketiga, proyek kolaboratif. Yang keempat, penggunaan media atau teknologi. Yang kelima, penilaian otentik. Teori ini membantu mahasiswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, kritis dan mandiri, yang merupakan keterampilan penting dalam dunia modern. Yaitu jelaskan satu sistem dalam kehidupan nyata dan komponen-komponen sistem tersebut. Yaitu sistem transportasi publik adalah jaringan yang dirancang untuk memindahkan orang secara efisien menggunakan mode transportasi bersama seperti bus, kereta api, dan angkutan umum lainnya. Tujuan angkutan umum adalah menyediakan mobilitas terjangkau, aman, dan ramah lingkungan. Komponen-komponen sistem tersebut yaitu moda transportasi, yaitu kendaraan seperti bus, kereta, angkutan, atau transportasi berbasis aplikasi. Yang kedua itu infrastruktur. Yang ketiga, manajemen atau operasional. Yang keempat, teknologi. Dan yang kelima, pengguna. Yang ketiga yaitu tujuan mempelajari teori sistem dalam pendidikan. Teori sistem dalam pendidikan bertujuan untuk memahami bagaimana semua komponen dalam lingkungan berpendidikan saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendekatan ini membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuan yang utama yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antar komponen. Yang ketiga, meningkatkan perencanaan dan pengelolaan. Yang keempat, mengatasi masalah secara holistik. Yang kelima, mendukung inovasi. Keempat yaitu teori sistem terdiri dari aksioma dan proposisi. Jelaskan manfaatnya di dalam sekolah. Hal tersebut dengan mengaitkan pada sebuah organisasi pendidikan, misalnya sekolah. Aksioma dan preposisi dalam konteks sekolah. Teori sistem didasarkan pada aksioma atau pernyataan dasar yang diterima sebagai kebenaran atau bukti lebih lanjut, dan proposisi atau pernyataan atau hipotesis yang dikembangkan dari aksioma dan dapat diuji. Dalam organisasi pendidikan seperti sekolah, aksioma dan preposisi ini membantu memahami bagaimana berbagai komponen sekolah bekerja sebagai bagian dari sistem yang saling terkait. Aksioma dalam teori sistem sekolah. Yang pertama, interdependensi. Contoh keberhasilan siswa dalam belajar bergantung pada metode pengajaran guru, ketersediaan fasilitas, dan dukungan manajemen sekolah. Yang kedua, tujuan bersama. Contoh, semua aktivitas sekolah mulai dari penyusunan jadwal pembelajaran hingga penyediaan program ekstrakurikuler. Yang ketiga, homeostasis. Yang contohnya ketika ada perubahan kurikulum nasional, sekolah akan menyesuaikan dengan melatih guru dan merevisi materi pelajaran untuk menjaga kualitas pembelajaran. Yang keempat, keterbukaan. Soal yang kelima yaitu uraikan satu permasalahan sistem pendidikan Indonesia dengan mengimplementasikan metode berpikir sistematik. Permasalahan sistem pendidikan Indonesia yaitu kesenjangan kualitas pendidikan. Yaitu satu, identifikasi permasalahan. Kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi isu yang signifikan. Perbedaan antara sekolah di perkotaan dan di pedesaan dalam hal fasilitas, tenaga pendidik, dan akses terhadap teknologi sangat mencolok. Yang kedua, analisis sistemik.
Metode berpikir sistematik digunakan untuk memahami akar masalah dan hubungan antar komponen dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, berdasarkan formulasi solusi. Berdasarkan analisis sistematik, solusi harus mencakup semua elemen sistem untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan. Yang pertama, realokasi anggaran pendidikan, penguatan pelatihan guru, penggunaan teknologi, mentoring, dan evaluasi. Yang keempat, implementasi dan pemantauan. Soal yang keenam yaitu berdasarkan general sistem teori, terkhusus menggunakan metode sistem terbuka. Jelaskan mengapa sekolah disebut sebagai sebuah sistem terbuka. Sekolah disebut sebagai sistem terbuka karena dalam perspektif general sistem teori, sekolah berinteraksi secara dinamis dengan lingkungannya. Berikut adalah penjelasan beberapa karakteristik sistem terbuka. Yang pertama, interaksi dengan lingkungan eksternal. Yang kedua, saling ketergantungan. Yang ketiga, proses transformasi. Yang keempat, umpan balik. Yang kelima, adaptasi dan perubahan. Yang keenam, pengaruh faktor eksternal. Sekolah disebut sebagai sistem terbuka karena memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Sekolah menerima input, melakukan proses transformasi, menghasilkan output, dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal. Interaksi ini memastikan sekolah tetap relevan dan mampu